dari kelompok modul 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami satu persatu. Yang pertama, saya sendiri Mutiara Safitri. Saya Lia Ramadhani. Saya Berliana Janilami. Saya Regita Tio Wanasari. Saya Royana Suci Nabila. Saya Renata Serinapuri. Saya Astinita Ulia. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Yang pertama ada informasi dan pembentukan sikap. Informasi yang diperoleh seseorang atau kelompok dapat membentuk atau menentukan sikap orang atau kelompoknya. Dalam mengubah sikap yang baru, seseorang atau kelompok, maka informan atau pemberi informasi diharuskan menggunakan informasi yang sinkron dengan sikap sebelumnya. Di antaranya informasi yang sinkron dengan sikap sebelumnya. Yang pertama ada fakta objektif. Fakta objektif merupakan suatu kecocokan belajar dengan pengalaman belajar sebelumnya. Terbentuknya sikap oleh informasi terutama disebabkan karena respon yang sejalan dengan komponen kognisi atau pengetahuan sebelumnya. 2. Sumber fakta. Menurut para ahli psikologi sosial, sumber fakta dapat diklasifikasikan pada 3 jenis, yaitu yang pertama ada otoritas sebagai sumber data, 2 penciptaan, penemuan dan distorsi fakta, 3 penampilan dan realit. Yang ketiga, afiliasi kelompok. Afiliasi merupakan sikap kelompok yang sejenis dan berpengaruh terhadap individu dalam pembentukan sikapnya. Individu yang berafiliasi pada suatu kelompok merupakan golongan minoritas yang dapat dipengaruhi oleh anggota-anggota lainnya. Sebagai golongan mayoritas, ada beberapa hal yang penting dalam perkembangan sikap seseorang dalam kelompok, yaitu nilai-nilai kelompok, norma-norma kelompok, dan pengaruh kelompok terhadap pembentukan sikap. Keempat, sikap individu mencerminkan kepribadian. Sikap individu terdiri atas ekstrovert, yaitu sikap kepribadian yang terbuka, atraktif, banyak omong, dan banyak tingkah. Dan introvert, sikap kepribadian yang diam dan tidak banyak bicara dalam pergaulannya. Pembentukan kepribadian seseorang merupakan usaha yang secara integral dari berbagai sikap seseorang terhadap agama, suku, sikap politik, dan internasionalnya. Selanjutnya, perubahan sikap. Perubahan sikap seseorang akan terjadi sepanjang hidupnya. Perubahan sikap bisa terjadi dalam jenis dan kecenderungan perbuatan, model kognitif, serta kesanggupan untuk berubah. Jenis perubahan sikap seseorang menurut para ahli bervariasi. Demikian juga kesanggupan serta pengaruh informasi terhadap perubahan sikap itu. Ada 2 jenis, yaitu jenis perubahan sikap. Jenis perubahan sikap seseorang bisa berupa acong-rencang atau perubahan sikap yang bertentangan. Nah, ada juga chong-changs, perubahan sikap sejalan dengan sikap semula. Yang kedua, kesanggupan berubah sikap, yaitu kesanggupan perubahan sikap tergantung pada karakteristik sikap sistem, yaitu perubahan dan afiliasi kelompok. Yang ketiga, perubahan sikap dihasilkan oleh informasi, perubahan afiliasi kelompok, dan dorongan modifikasi tingkat laku. Nah, komunikasi adalah proses tingkat laku antar personal. Keefektifan suatu komunikasi adalah perubahan sikap, tergantung pada suatu komunikasi adalah perubahan sikap banyak komunikasi yang diterima oleh pendengar, yaitu faktor situasional komunikasi, yaitu pengaruh pendengar yang berkelompok dan keputusan kelompok. Yang kedua, sumber informasi. Komunikasi amat tergantung pada berbagai ciri dari komunikatornya terhadap perubahan sikap seseorang pendengar atau komunikan atau audien. Perubahan sosial adalah proses yang terus berlangsung dalam masyarakat dan tidak dapat dihentikan. Perubahan ini terjadi dari generasi ke generasi. Menurut Herbert Spencer, masyarakat mengalami perubahan secara evolutif, dari bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Sementara itu, William F. Cockburn menemukan bahwa perubahan sosial terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mengaruhi kehidupan manusia, kebudayaan, dan sistem sosial. C, yaitu bentuk kontrol sosial. Bentuk kontrol sosial tidak efektif adalah secara individual, perilaku kolektif akan dapat membantu sehingga perilaku kolektif dianggap sebagai kontrol sosial. Adapun contoh dari kontrol sosial antara lain yang pertama ada crowd atau kerumunan orang biasanya banyak atau temporer dan spontanitas
Sifat dari crowd ini antara lain, yang pertama, A. Berubah-ubah atau elastis, B. Tergantung pada cara, C. Situasional, D. Kepanikan, E. On the spot, F. Bergerak di jalan, G. Kemarahan, dan H. Kadang destruktif. Yang kedua yaitu media massa. Media massa dianggap efektif untuk kontrol sosial baik media cetak atau elektronik. Secara spontan ada rencana terprogram berdasarkan fakta atau hanya gosip dalam memanaskan situasi sosial. Contohnya A. Rumor. Rumor merupakan suatu bagian dari informasi yang menekankan dari seseorang pada orang lain melalui kelompok tanpa dicek atau dikoreksi nilai kebenarannya. Seringkali disebut gosip. Hal ini terjadi pada politik terkenal seperti selebriti, artis, pengusaha, bahkan militer tentang rahasia senjata. Rumor malah dianggap sebagai media untuk mengangkat nama seseorang atau kelompok, bahkan sebaliknya. B. Public opinion atau pendapat umum. Berdasarkan permasalahan yang muncul di masyarakat dan didukung dengan fakta yang ada, lebih banyak menyangkut kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi. Munculnya pendapat ini dari berbagai kelompok masyarakat, yaitu seperti masyarakat kelompok atas, menengah, atau rendah, sehingga memunculkan variasi pendapat masing-masing. C. Pemerintah atau pejabat yang berwenang. Misal dapat dilakukan pemerintah seperti lembaga legislatif yaitu DPR atau DPRD yang bertugas memberi advice atau pendapat dan koreksi terhadap berbagai kebijakan. D. Organisasi sosial dan politik. Organisasi sosial kemasyarakatan yaitu kelompok masyarakat yang bergabung dalam suatu landasan yang sama di antara para anggotanya. Misal, dasar agama, ekonomi, bisnis, budaya, hobi, dan politik. Sumber kontrol sosial ada 3, yaitu sosialisasi, group pressure, dan social sanction. Sosialisasi adalah proses belajar agar individu atau kelompok mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, memahami dan menerapkan aturan serta norma yang berlaku. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat mengerti dan menilai kebijakan publik, sehingga muncul pengawasan publik ketika kebijakan dirasa tidak sesuai kebutuhan atau harapan. Penolakan terhadap suatu kebijakan seperti lokasi pembangunan sampah, keputusan organisasi, kepemimpinan sekolah, atau kenaikan harga BBM umumnya terjadi karena kurangnya sosialisasi, berkomunikasi, dan pemahaman antara pemerintah atau pemimpin dengan masyarakat. Group pressure. Setiap organisasi memiliki kemampuan untuk mengontrol anggotanya melalui 3 komponen pengawasan. Yang pertama, komponen fisik, yaitu penggunaan perlengkapan atau peralatan untuk memastikan kepatuhan. Yang kedua, kekuatan ancaman, yaitu penggunaan intimidasi atau konsekuensi negatif agar aturan dipatuhi. Dan terakhir, komponen simbolik, yaitu pemberian penghargaan bagi yang berprestasi serta hukuman bagi yang melanggar sebagai bentuk pengendalian sosial. Social sanction. Pengawasan sosial dilakukan melalui penghargaan bagi perilaku positif dan hukuman bagi pelanggaran. Meskipun hukuman tidak selalu efektif sebagai kontrol sosial dan biasanya digunakan untuk kasus kriminal, sanksi sosial dapat menyebabkan individu terisolasi atau tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial. Dalam konteks kebijakan publik, pengawasan muncul ketika masyarakat tidak merespon atau menolak kebijakan tersebut. Ciri kebijakan yang tidak mendapat respon atau mendapatkan sanksi sosial meliputi diabaikan masyarakat, memicu reaksi keras seperti pada isu BBM atau pornografi, menimbulkan tindakan langsung akibat ketidakpercayaan pada hukum, bersifat otoriter, atau tidak melibatkan masyarakat secara representatif. Pengertian perubahan sosial. Kontrol sosial merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Tujuannya untuk mendukung perilaku yang dianggap sesuai dan menekan perilaku yang tidak diinginkan. Menurut Spencer, bentuk kontrol sosial terbaik adalah pengendalian diri atau self-control. Dalam masyarakat, kontrol sosial muncul ketika warga memberikan tanggapan terhadap kebijakan melalui sikap, ucapan, tindakan, media massa, hingga organisasi sosial maupun politik. Kontrol sosial berfungsi memastikan kebijakan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan sosial.
Karena itu, kebijakan idealnya bersifat aspiratif, akomodatif, dan partisipatif, yaitu mencerminkan harapan masyarakat, menampung seluruh aspirasi warga, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, kontrol sosial menjadi sarana penting untuk membina opini publik dan menjaga agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Partisipasi sosial yang dilakukan untuk masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah atau organisasi politik dapat terwujud dalam berbagai aspek kegiatan. Yang pertama ada partisipasi dalam perencanaan program. Warga masyarakat dapat berperan dalam perencanaan atau program kebijakan publik agar mereka merasa dihargai dan diajak bersama memikirkan rencana suatu kegiatan. Yang kedua ada partisipasi dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan program warga masyarakat dilibatkan secara langsung, misalnya dalam pembuatan sekolah, jalan, atau jembatan. Yang ketiga ada prinsip dalam pengawasan program. Dalam konsep pengawasan ada konsep yang harus dipegang antara lain. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada akuntabilitas, dan keempat ada tindak lanjut.